Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang hukum Newton yang ketiga, ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Newton 1, lalu hukum Newton 2, dan di video kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton 3, ya. Nah, uh, sebelum kita masuk di hukum Newton 3, ada baiknya teman-teman bisa melihat lagi video tentang hukum Newton 1 dan hukum Newton 2, ya. Oke? Supaya bisa pemahamannya itu bisa berurutan seperti itu, ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke hukum Newton 3, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, ada di bagian sini ya, di bawah video ini ada tombol subscribe, silakan teman-teman klik, dan juga bisa klik tombol lonceng, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, bisa langsung komen di bawah sini. Ya, oke. Baik, kita akan masuk ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3. Ya, jadi hukum Newton 3 atau hukum 3 Newton itu sama saja. Ya, oke. Nah, hukum Newton 3 ini, ya, dia persamaannya sederhana sekali ya. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi, ya. Jadi F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, untuk hukum Newton 3 ini syaratnya ya terjadi pada dua benda yang berbeda, ya. Jadi jika benda A, katakan ini benda A, memberikan aksi kepada benda B, ya, benda B di sini, maka benda B juga akan memberikan reaksi, ya. Jadi ini aksi, maka benda B juga akan memberikan reaksi, ya. Jadi ini F aksi, ini F reaksi. Jadi jika A ini memberikan aksi terhadap B, maka B juga akan memberikan aksi. Itu yang disebut dengan reaksi. Arahnya selalu berlawanan, ya. Lalu nilainya sama, ya. Artinya kalau F aksinya, misalnya F aksi itu 10 Newton, maka F reaksinya sama dengan min 10 Newton. Jika arah aksi itu ke kanan, maka reaksi ke kiri, ya. Sebaliknya, kalau arah aksi itu ke kiri, maka arah reaksi juga ke kanan. Begitu ya. Jadi terjadi pada dua benda yang berbeda. Nah, misalkan kita masuk ke kasus-kasus dalam fisika, ya. Misalnya begini. Misalkan ini ada satu benda letaknya di sini ya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, lalu misalnya dia memiliki massa, ya. Katakan ini massanya M-nya sama dengan 2 kg ya. Berarti di sini dia punya W ya. W itu kan M dikali G. Nah, M-nya berapa? 2. Lalu G-nya misalkan di sini G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka G di sini 10, berarti W-nya adalah 20 Newton. Ya, oke. Kalau kita anggap gaya W ini, kalau kita anggap dia adalah aksi, ya, W ini sebagai gaya aksi yang kita sebut ini, maka ini harus ada gaya reaksi. Ya, harus ada gaya reaksi. Gaya reaksinya kemana? Ingat, kalau gaya aksi ke bawah, maka reaksinya ke atas. Kalau ini gaya aksinya ke kanan, maka gaya reaksinya ke kiri. Oke? Kita kembali di sini, maka gaya ke sini harus ada. Itu yang reaksi. Ya. Nah, kalau dalam kasus fisika, reaksi untuk kasus yang seperti ini disebut dengan gaya normalnya, atau yang disebut dengan
N. Nah, berapa besarnya gaya normal? Gaya normalnya adalah N itu sama dengan ini kan, besarnya kan sama dengan 20 Newton. Ya, jadi besarnya gaya N, gaya normal adalah 20 Newton. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dalam fisika itu gaya itu selalu berpasang-pasangan. Ya, kalau ini kan untuk kasus ini gaya berat ini berpasangan dengan gaya normal, gitu ya. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti ini misalnya, kasusnya seperti ini. Jadi ingat ya, ini w-nya ini adalah aksi, yang n ini adalah gaya reaksinya ya, reaksi gaya normal. Misalnya kasusnya begini, ini ada satu benda letaknya di permukaan bumi, ya, oke, atau katakan bendanya ini ada di atas permukaan bumi, kita gambar agak ke atas ya, misalnya dia letaknya di sini. Nah, ya, jadi ini benda tertentu ya, katakan apalah seperti itu ya, yang pokoknya dia memiliki massa. Nah, kalau setiap benda ini kan dia pasti jatuhnya ke bawah. Itu misalnya ini adalah aksi, maka reaksinya adalah ini. Reaksi F, reaksi ini F aksi. Artinya begini, kalau bumi ini menarik benda ini yang massa tertentu, maka benda yang bermassa ini, bermassa M juga akan menarik bumi dengan besar gaya yang sama, gitu ya. Walaupun dalam kenyataannya kita tidak merasakan gaya tarik benda ini. Kenapa seperti itu? Karena massanya sangat kecil, ya. Jadi massa bumi kan selalu jauh lebih besar dari massa benda-benda yang ada di atas permukaannya, gitu ya. Sehingga setiap benda ini pasti jatuhnya ke bawah, begitu ya. Jadi misalnya saya berjalan gitu ya, saya berjalan di atas lantai seperti ini, saya jalan seperti ini, ya. Antara sepatu yang saya pakai atau kaki saya, itu akan terjadi aksi reaksi terhadap lantai, ya. Jadi kalau saya memberikan aksi terhadap lantai, saya jalan, maka lantai juga akan memberikan reaksi, ya, memberikan reaksi yang besarnya sama. Jadi kalau saya jalan, saya tekan lantainya, lantai juga akan menekan kaki saya, gitu ya. Sehingga kaki saya bisa terangkat ketika saya jalan, gitu ya. Jadi antara dua benda yang berbeda itu syarat terjadinya F aksi dan reaksi, ya. Jadi F aksi dan reaksi, jika benda A memberikan aksi terhadap benda B, maka benda B juga akan memberikan reaksi terhadap benda A dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan, ya. Ingat, kalau aksi reaksi ini selalu poinnya ini berlawanan arah, ya, berlawanan arah antara aksi dan reaksi. Jadi antara aksi dan reaksi selalu berlawanan arah, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kalau aksinya kita anggap adalah W ini, gaya berat, maka reaksinya adalah gaya normal, ya. Kalau seperti ini lagi, kalau bumi ini kita anggap sebagai aksi yang memberikan gaya aksi terhadap benda ini, maka benda ini juga akan memberikan reaksi, ya. Jadi memberikan reaksi artinya dia juga menarik bumi ini dengan besar gaya yang sama, itu ya. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kan banyak sekali kita jumpai. Misalnya saya pukul seseorang, saya pukul gini ya. Nah, saya pukul, anggaplah ini seseorang yang saya pukul. Pasti seseorang yang saya pukul ini juga akan memberikan reaksi, ya. Bisa jadi dia akan memberikan reaksi yang sama, gitu ya. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya, kita bisa bawa aplikasi dari hukum
Newton 3 ini. Oke? Ya, demikian untuk hukum Newton 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang gaya normal. Oke? Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.